Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid maupun yang masih sekolah atau remaja pelajar ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini yaitu saya ramlah akan melanjutkan masalah hadis Hudzaifah bin Yaman, yaitu lanjutan atau episode yang kedua. Kami dari sahabat AR sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas mengikuti acara ini hingga selesai dari pemahaman tentang hadis Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu, dengan singkat karena waktu terus berjalan, maka saya akan membacakan kelanjutan dari hadis Hudzaifah bin Yaman yang episode yang kedua. Insyaallah akan saya bacakan, semoga para pemirsa dan ibu-ibu dan adik remaja bisa menyimaknya. Baiklah, akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhon. Qultu wa ma dakhonuhu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fal ba'da dzalikal khair min syarr? Qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Ini sampai sekian saja ya. Kemudian saya memohon kepada Bapak Ustadz Ahmad Rifai agar bisa menjelaskannya dari hadis yang saya baca tadi dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah saya bacakan ya Ustadz ya. Ya, episode yang kedua ini ya tentang lanjutan dari Hudzaifah bin Yaman ya. Itu yang saya baca itu tadi. Coba tolong jelaskan apa maksudnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat AR di mana saja berada, tadi Bapak Ramlan sebagai MC atau host pada kesempatan ini, yaitu tadi menanyakan hadis lanjutan dari pertemuan yang pertama ya, tentang hadis yang berasal dari Hudzaifah bin Yaman. Tadi Pak Rahman sudah menyampaikan yang kedua, yaitu mengenai dari wal bada dzalikal khair misar. Yang lalu kan keburukan, kemudian kebaikan. Maka di sini tadi bertanya wal bada dzalikal khair misar. Ustaz, agak keras sedikit ya. Agak keras sedikit bicaranya. Sedikit. Agak keras sedikit. Oh iya, iya. Ini sawah keras.
Jadi tadi apa namanya, wahal badar dalikal khair bisyar, maka Rasulullah menjawab ya. Sebelum jawabannya saya artikan dulu. Maka apakah sesudah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Hudzaifah bertanya ya, apakah setelah datang kebaikan akan datang keburukan lagi? Maka jawabannya qala na'am. Betul ya, bahwa nanti setelah kebaikan itu akan datang lagi keburukan. Tadi dijawab, apa itu keburukan? Ya, yaitu ila jahanam ya. Du'atun ila abwabi jahanam, yaitu penyeru-penyeru, pengajak, pendakwah ke dalam pintu neraka jahanam. Abwa kan pintu ya. Mereka yang mendakwakan, yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Jadi sekarang itu kalau kita melihat langsung nih, baik melalui mata kita, melalui berita-berita di layar kaca televisi dan lain sebagainya ya, itu sudah nampak sekarang yang namanya kejahatan atau keburukan di mana-mana ya. Bahkan bukannya di luar negeri, dalam negeri kita sendiri itu yang namanya kejahatan banyak para ulama ya. Jadi du'atun ila abwabi jahannam, mereka mengajak kepada pintu neraka jahanam. Mungkin begini para ulama. Kita kan sering mendengar ya, orang mengundang seperti acara-acara konser ya, konser undangan mungkin show gitu. Nah itu sampai mahal harganya aja mereka antusias ya menghadiri acara gitu. Selalu dihormati, iya, dihormati. Ya. Laki-laki perempuan kumpul jadi satu ya. Acaranya acara goyang-goyang, joget-joget, konser gitu. Kalau Islam itu enggak dibenarkan. Yang bukan muhrim kumpul dalam satu tempat ya. Nah, itu termasuk ila abwabi jahannam. Mereka mengajak ke pintu neraka jahanam. Kalau kita ikut ke situ, insya Allah ya sama sesat. Oh gitu ya. Iya. Jadi gini nih Ustaz, maaf ya. Kalau menurut hadis itu mengajak ke pintu neraka jahanam. Iya. Tapi menurut mereka baik ya. Iya. Saya mau nanya nih. Mau nanya lagi nih di luar hadis ini ya. Iya. Saya sering melihat ibu-ibu nih, Ustaz. Kalau pagi seminggu sekali alasannya senam. Kemudian pakai baju yang ketat sampai celana yang ketat itu. Saya sebagai laki-laki malu, sebagai seorang muslim gitu. Malu melihatnya. Mereka tuh kalau pagi seminggu sekali udah diajak semua. Ayo ngomong gitu ya. Dikasih pengumuman pada hari ini pagi jam sekian. Gitu. Apakah itu termasuk ya? Ya baik ya. Kalau parahan malu kan? Iya. Tapi kalau laki-laki yang mata keranjang itu, itu kesempatan. Ya. Saya juga terus terang nih, gimana gitu ya. Itu termasuk parahan. Kenapa? Mereka memakai pakaiannya apa? Pakaiannya ngepres sampai terlihat bentuk tubuhnya. Nah, itu. Makanya kata Rasulullah, kalau seorang wanita atau wanita yang berpakaian sampai terlihat bentuk tubuhnya, dia sama kata Nabi, dia seperti tidak berpakaian. Pantat yang bayanol kelihatan, betisnya kelihatan. Yang aneh lagi dia pakai jilbab. Nah itu yang kita pikirkan, pakai jilbab, kerudung. Ini juga bajunya juga ya agak longgar ya. Hanya celananya saja yang ketat begitu. Nah saya mau tanya lagi ya. Bagaimana kalau mereka itu pakai baju ya sampai betis gitu. Apakah itu masih termasuk baik apa enggak? Cuman yang tidak suka itu jogetnya ini. Kemarin kan udah tuh wafi daun kan daun itu diangkat daun tuh ramah-ramah. Mereka pakai jilbab, kayaknya memang bener jilbabnya Islam kan, muslimat ya. Tapi ininya apa ya? Bawahnya berpakaian yang sangat ngepres, yang sangat merecet ya. Kalau dulu you can see ya. Dulu ya. Bahasa Inggrisnya dapat melihat. Nah, jadi itu sama Rahman ya. Nah makanya ya saya juga sangat prihatin melihat ibu-ibu kaum muslimat ya, kaum hawa, kaum wanita yang berpakaian jilbab. Saya seakan yang berpakaian jilbab, taruh yang nggak berpakaian jilbab udah nggak karuan. Ini yang berpakaian jilbab, di atasnya berpakaian jilbab, tapi bawahnya pakai kayak macam satu pakaian kayak macam kaos kaki kalau kata orang mah legging apa gitu ya, itu pakaian gitu. Itu sama kata Nabi kan.
Nah, itu wanita yang seperti itu namanya sama tidak berpakaian. Itu namanya sama. Haram itu namanya kan mereka ngundang kan. Ternyata undangannya antara joget-joget kan. Kalau dulu olahraga kan. Tapi olahraga musiknya musik joget. Ya. Iya. Dilihat sama orang kan. Kita kalau lewat lihat dia kan, dianya pengen dilihat barangkali. Ya, barangkali pengen dilihat ya. Itu diantaranya itulah orang mengundang ibu-ibu. Itu kalau menurut hadis ini itu sama, mereka mengajak ke pintu neraka jahanam. Kenapa? Karena bukan tempatnya wanita joget-joget itu. Itu kan sama ke jahiliyah modern sekarang. Oh iya, ini disebut jahiliyah modern. Jadi kayaknya mereka bangga sekali sama seperti makanya sekali nih Pak, saya pesan nih para bagi saudara-saudaraku yang muslimat ya, yang sudah muslimat, yang memang melaksanakan syariat Islam, maka laksanakan syariat dengan baik, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau memang kita mau olahraga yang baik, makanya mungkin sebaiknya kalau memang terpaksa wanita ingin olahraga di tempat tertutup ya. Sama muslimat pula kalau memang terpaksa ini olahraga di tempat tertutup, jangan sampai terlihat oleh orang lain yang bukan murim, apalagi kan banyak kan. Apalagi dilihat oleh orang di pinggir jalan banyak kan, di pinggir jalan bahkan di tengah jalan sampai ditutup jalan ya. Nah itu namanya saya sangat prihatin kepada muslimat ya. Saya berpesan jagalah jangan sampai melakukan yang seperti ini supaya bertobat itu harusnya. Ya. Terus gimana itu sekarang dengan yang sebelah, ya maksudnya sebelahnya itu maksud suaminya. Ya, apakah suaminya tidak melarang gitu? Itu ya. Itu apakah suaminya diam aja Pak? Tidak melarang, mencegah ya. gitu loh. Kalau memang suaminya tidak melarang, dia kena dosanya ya. Kena dosanya, dayus karena maka seorang suami yang mengizinkan istrinya ya yang berperilaku nggak baik, jahilin sebagainya, dia sama berbuat dosa. Kecuali kalau suaminya sudah melarang, dia masih tetap ya. Itu bagaimana nanti bagaimana ujung-ujungnya ya. Iya. Tapi saya dulu pernah ada Ustadz Jen dari Aceh tuh, beberapa puluh tahun yang lalu pernah mengisi di masjid ya, Robadak itu di Kocang. Dia bilang kalau seorang istri nggak patuh kepada suami, pisahkan aja, cari yang soleha. Pernah itu memang ya begitu juga bagus ya. Kalau secara Islam nih, Ustaz ya, secara Islam, seharusnya mereka itu ibu-ibu yang senam dengan musik itu. Saya pikir apakah mereka tidak izin dulu sama suaminya gitu. Nah kalau suaminya yang soleh, ya mungkin tidak diizinkan. Mungkin prediksi saya mungkin telah diizinkan, tapi dia memaksakan diri gitu. Kemudian saya juga nggak tahu motivasi apa mereka itu. Gitu. Tapi kalau memang seandainya suaminya betul-betul memegang Islam, dia akan melarang ya, harus dilarang daripada dia nanti terbawa kan kasihan istrinya ya. Iya benar. Nah, makanya kalau suaminya harus tegas ya. Kalau memang dia mau memotong suami atas dasar Islam, dia harus patuh. Kalau nggak patuh ya nanti bagaimana urusannya itu kan. Iya betul ya. Terus ada lanjutan nih pada paparan nih, kata ila ababi jahanam kan. Nah, kemudian kata Rasul melanjutkan ya, jahanam kemudian man ajabum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan tadi kan ya. Nah, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Akan dilemparkan ke neraka jahanam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Itu kalau kita mengikuti ajakan-ajakan mereka yang sesat tadi, yang mengajak ke pintu neraka dan kita ikut, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Begini Pak Ustaz. Ya. Itu kan masih panjang ya. Masih ada lanjutan nanti ya. Iya, jadi saya batasi dulu segini karena waktu selalu berjalan. Ya. Para pemirsa, tadi telah dijelaskan ya peristiwa yang akan terjadi masa sekarang ini yang digambarkan oleh Rasulullah, yang ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, kemudian Rasulullah menjawab seperti ini. Ternyata sudah terjadi zaman saat sekarang ini ya Ustaz ya. Kita sebagai kepala rumah tangga dalam suatu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ya. Sebagai suami itu sebagai pemimpin. Nah kalau seorang istri
memohon izin dalam bentuk-bentuk yang tidak ada ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai suami seorang muslim hendaknya dicegah. Ya. Kita bapak tambah sama surat At-Tariq Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan pas ini ya. Pas ya. Iya. Jagalah diri Kita ya dan diri kita dan suami, keluarga istri, iya. Dari ajakan api neraka tadi itu ya. kan. Nah, Jadi kesimpulannya para kaum muslimin baik yang laki-laki dan ibu-ibu, kita harus memperhatikan situasi sekarang, zaman sekarang ya. Apabila memang ini suatu situasi yang tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang akan menimbulkan mudarat kepada kita, artinya mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Hendaknya kita menahan diri, yaitu prediksi saya ya. Para pemirsa sekalian, demikianlah tadi cuplikan atau lanjutan Najib Sule Pamitnya akan tanya jawab kepada Rasulullah. Saya cukupkan dulu sekian. Mohon maaf ya, saya ngomong haus nih. Oh ya, minum dulu. Udah hampir habis. Iya, saya udah habis duluan nih. Habis ya. Iya, ada. Saya minum apa nih? Kopi apa nih? Kopi kesenangan saya. Iya, kesenangan. Kalau saya punya kopi senang. Iya. Apalagi yang gratis. Yang gratis paling nikmat. Demikian tadi ya para pemirsa. Saya ucapkan banyak terima kasih jazakallahu khair atas partisipasi dari penonton remaja Remaja Masjid. Kemudian saya mohon maaf jika ada kekurangan yang tidak bisa memuaskan para pemirsa sekalian, dan kemudian ada kata-kata yang menyinggung perasaan masyarakat ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tidak lupa juga kita berdoa untuk menutupi majelis taklim ini, termasuk majelis taklim ya Pak ya. Ya, dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.